Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Yusikali Putri dengan NIM terakhir 129. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam dari kelas HPI 4C. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah sejarah saya, yaitu sejarah hukum Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah hukum Islam di negara Iran. Langsung saja masuk pembahasan yang pertama, yaitu hukum Islam sebelum penjajahan di negara Iran. Sebelum datangnya penjajahan, hukum Islam di Iran berkembang melalui dua fase utama, yaitu masa kekhalifahan dan dinasti lokal. Setelah penaklukan Arab pada abad ke-7, Islam menjadi agama dominan dan hukum Islam atau syariah mulai diterapkan secara luas. Langsung saja, yang pertama yaitu pengaruh kekhalifahan. Pengaruh kekhalifahan itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Setelah penaklukan Iran menjadi bagian dari kekhalifahan yang lebih besar, kekhalifahan Umayyah pada 661 sampai 750 Masehi dan Abbasiyah pada 750 sampai 1258 Masehi memainkan peran penting dalam penyebaran hukum Islam. Hukum Islam yang diterapkan tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum Islam beradaptasi dengan kebudayaan Persia yang kaya, menciptakan sistem hukum yang unik dan beragam. Untuk pengaruh dari masa kekhalifahan itu, yang kedua adalah madhab. Di Iran, mazhab Syiah mulai berkembang pesat, terutama setelah dinasti Safawi pada abad ke-16. Syiah menjadi mazhab dominan, menggantikan Sunni yang lebih umum di wilayah lain. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada ritual keagamaan, tetapi juga pada interpretasi hukum. Para ulama Syiah mengembangkan teori hukum yang menekankan peran akan ijtihad penalaran dalam pengambilan keputusan hukum. Untuk yang kedua yaitu ada dinasti lokal. Dinasti lokal juga dibagi menjadi dua, yaitu dinasti Sasanid. Sebelum kedatangan Islam, dinasti Sasanid telah mengatur kehidupan sosial dan politik dengan hukum yang khas. Setelah penaklukan Arab, meskipun dinasti ini runtuh, banyak elemen hukum adat Persia tetap dipertahankan. Hukum adat ini berinteraksi dengan hukum Islam, menciptakan sinergi yang kaya antara tradisional lokal dan ajaran Islam. Yang kedua dari dinasti lokal yaitu pengaruh kebudayaan. Hukum Islam yang diterapkan di Iran tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan Persia. Misalnya, konsep keadilan dalam hukum Islam diinterpretasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal, seperti nilai-nilai moral dan etika yang telah ada sebelumnya. Untuk selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah hukum Islam pasca penjajahan. Hukum Islam pasca penjajahan setelah abad ke-19, Iran mengalami perubahan signifikan akibat kedatangan kekuatan asing seperti Inggris dan Rusia. Perubahan ini mempengaruhi sistem hukum di Iran secara substansial. Yang pertama, reformasi hukum. Di bawah kepemimpinan Reza Shah Pahlavi pada tahun 1925 sampai 1941 ada upaya modernisasi yang mendalam. Reza Shah berusaha mengintegrasikan elemen hukum barat ke dalam sistem hukum Islam. Reformasi ini mencakup pembaruan dalam aspek hukum sipil, pendidikan, dan administrasi negara. Meskipun demikian, banyak elemen tradisional dan syariah tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas nasional. Itu yang kedua, revolusi Islam pada tahun 1979.
Peristiwa ini menandai titik balik dalam sejarah hukum Islam di Iran. Setelah revolusi hukum syariah diterapkan secara penuh dalam sistem hukum negara, konstitusi baru diadopsi menegaskan bahwa hukum Islam menjadi landasan bagi semua undang-undang dan peraturan. Hal ini membawa perubahan drastis dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan hak asasi manusia. Yang kedua ada sistem hukum. Sistem hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu sistem duel. Sistem hukum duel ini Iran saat ini adalah kombinasi dari hukum Islam dan hukum sipil. Pengadilan syariah dan pengadilan sipil beroperasi berdampingan dan masing-masing memiliki kewenangan dalam bidang tertentu. Misalnya, pengadilan syariah menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga dan moralitas, sementara pengadilan sipil menangani perkara-perkara komersial dan sipil. Yang kedua, ada kewenangan agama. Ulama dan lembaga agama memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Di banyak kasus mereka bertindak sebagai penasihat hukum dan memiliki otoritas dalam hal yang berkaitan dengan moral dan etika. Kewenangan ini seringkali menimbulkan ketegangan antara interpretasi hukum dan konservatif dan tuntutan modernisasi. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya ada perkembangan hukum Islam pada abad ke-21. Pada abad ke-21, perkembangan hukum Islam di Iran menunjukkan kemajuan dan tantangan yang signifikan. Yang pertama ada perkembangan yang positif. Perkembangan positif itu yang pertama ada pemberdayaan perempuan. Meskipun masih ada banyak batasan, ada upaya untuk meningkatkan hak-hak perempuan dalam konteks hukum. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir, ada dorongan untuk memperbaiki akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta dalam sektor hukum. Yang kedua, dari perkembangan positif yaitu modernisasi hukum. Beberapa elemen hukum Islam mulai diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Ini termasuk penerapan hukum yang lebih fleksibel dalam bidang ekonomi, teknologi, dan hak asasi manusia. Beberapa ulama dan reformasi hukum berusaha untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial dan ekonomi yang terus berubah. Seiring perubahan waktu dan zaman. Untuk yang kedua, dari abad ke-21 itu yang kedua ada tantangannya. Selain ada sisi positif, berarti juga ada tantangannya. Untuk tantangannya ada dua, yaitu keterbatasan kebebasan. Meskipun ada upaya untuk reformasi, penegakan hukum yang ketat sering kali menghambat kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Pembatasan terhadap kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi menjadi isu yang terus diperdebatkan sampai masa sekarang. Yang kedua, yang terakhir dari tantangan ini yaitu kritik internasional. Hukum yang diterapkan di Iran seringkali menjadi subjek kritik dari komunitas nasional, terutama terkait dengan isu-isu hak asasi manusia. Banyak organisasi internasional mengancam praktik-praktik hukum yang dianggap melanggar standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia. Untuk pembahasan yang selanjutnya ada tokoh penting dalam sejarah hukum Islam di Iran. Beberapa tokoh penting dalam sejarah hukum Islam di Iran. Yang pertama ada Ayatollah Khomeini, pemimpin revolusi Islam pada tahun 1979 yang berperan besar dalam pembentukan sistem hukum syariah modern di Iran. Khomeini berusaha untuk mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat termasuk hukum.
Yang kedua ada tokoh Ali Syariati, pemikiran dan intelektual yang menggabungkan ideologi Islam dengan pemikiran sosial. Ia berpengaruh dalam gerakan sosial di Iran, mendorong pemikiran kritis terhadap struktur sosial dan politik. Selanjutnya yang terakhir yaitu Muhammad Javad Zarif, mantan Menteri Luar Negeri yang berperan dalam diplomasi internasional dan mempengaruhi penerapan hukum serta kebijakan luar negeri Iran. Zarif terlibat dalam berbagai negosiasi yang berhubungan dengan program nuklir Iran dan hubungan internasional. Sudah sampai di penghujung. Mungkin sejarah hukum Islam di Iran menunjukkan dinamika yang kompleks, baik sebelum maupun sesudah penjajahan, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks modern. Dalam menghadapi perubahan global, Iran terus berupaya untuk menyeimbangkan antara tradisi hukum Islam dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan, bisa dikoreksi dan bisa ditambah di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.